Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf ini ganggu Pak Bayu. Oh, enggak apa-apa. Ini kan sesuai jadwal rencana hari ini Pak Bayu kan akan melakukan pembelajaran PJOK, ya siap. kan? Nah, sebelum kita atau mengobservasi kegiatan belajar Pak Bayu, kita melakukan sedikit percakapan terobservasi. Tujuannya untuk membangun kemitraan. Iya. Nah, jadi jangan ada rasa saya diawasi, enggak. Kemitraan. Jadi levelnya sama antara yang mengamati dengan yang diamati. Jadi membangun kemitraan, kemudian agar bisa mencari solusi nanti ketika melakukan pembelajaran Pak Bayu. Mungkin saya nanti bisa ngasih sedikit gambaran. Ternyata sudah sesuai dengan modul ajar yang Pak Bayu buat gitu. Nah, nanti biar ada masukan, biar saling berkolaborasi gitu Pak Bayu. Ya, biar nanti juga seperti itu nanti antar guru yang lain, biar ada kolaborasinya gitu. Oke Pak Bayu, untuk kegiatan belajar nanti kira-kira Pak Bayu apa sih yang mau dicapai tujuan pembelajarannya? Kalau di tujuan pembelajaran itu, kalau di PKOK itu ada 3 biasanya. Yang pertama itu tujuan dari pengetahuan, keterampilan, sama pengembangan karakter yang ada di P5 kan di kurikulum mereka kita kan setiap materi ada P5-nya. Situ kita kembangkan mempersamakan apa-apa. Jadi kalau dari pengetahuan itu tujuannya siswa dapat menganalisis teknik dasar, dribble, dan passing. Tadi kan materi kita kan tentang permainan sepak bola. Setelah kita siswa dapat mengetahui pengetahuannya, nah terus ada pengetahuan keterampilan, yaitu mempraktekkan, yaitu siswa dapat mempraktekkan keterampilan dribble dan passing. Nanti kita modifikasi juga dalam bentuk permainan sederhana yang dimodifikasi tergantung lapangan kita. Tadi kan lapangan kita kita sesuaikan, makanya itu kita modifikasi sesuai yang intinya anak itu bisa dapat mempraktekkan keterampilan teknik dasarnya setelah dia tahu dari pengetahuan tadi. Nah, terus itu 2 tadi itu pengetahuan dan keterampilan itu harus mencakup nilai karakter pengembangan P5 tadi kan. Nah, tapi di sini saya menekankan kebersamaan. Mereka kan itu dibagi berapa kelompok, kita kan pembelajarannya kan diferensiasi kan. Nah, jadi dalam pengelompokan ini karena ada 4 kelompok, nah bisa juga lebih. Jadi biasanya saya itu yang jago-jago main bola itu bisa jadi mentor juga kebersamaan sama kelompoknya. Misalnya untuk mempercepat waktu, misalnya ini kan yang ini yang sudah bagus dribblenya mungkin bisa bantuin saya bagaimana sih teknik dasar dribble di sini kebersamaannya. Nah, itu ada lembar pengamatannya. Mungkin dari itu aja, mungkin dari tujuan pembelajarannya. Baik. Berarti tujuannya ada 3 ya, dari pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan karakter profil Pancasila. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran yang akan Pak Bayu lakukan, aspek pengembangan apa yang hendak Pak Bayu capai? Apakah aspek dari siswanya atau aspek dari diri Pak Bayu sendiri? Silakan. Kalau area pengembangan yang dicapai itu, kalau saya sih ada 2, ada dari siswa, dari guru. Nah, di sini kan di kurikulum Merdeka ini kan kita membebaskan anak-anak untuk mencari sumber referensi, walaupun bisa dari internet, bisa dari pengalaman teman, nah bisa dengan yang lain-lain. Nah, misal untuk siswa seperti saya tadi, saya cenderung mengembangkan pengalaman dari teman yang mengikuti ekskul atau klub. Ya, mereka pasti diajarin sama pelatihnya tuh teknik dasar dribble, teknik dasar passing. Nah, dari sini mereka mengembangkan ke teman-temannya. Nah, di
juga, tapi saya tidak batasi. Mungkin tim yang satunya ini juga bisa dari sumber YouTube, karena pembelajaran kita kan ini PBL kan. Jadi saya persingkat, malamnya sebelum pembelajaran itu nih ininya materinya cara dribble ini pelajarin ya. Nah mereka mengamati video kan. Nah kalau dari pengembangan dari gurunya di sini bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi. Nah kita kolaborasi ke anak-anak. Nah karena kan kita kan sudah dianjurkan untuk era digital, pembelajaran era digital. Nah menggunakan teknologi semua. Mungkin itu dari saya untuk ke siswanya, pembelajaran digitalnya kita menggunakan metode belajar dari YouTube. Ya. Banyak sih yang lain, cuma untuk yang sepak bola tadi pakai yang itu aja. Itu dari sumber referensi pengetahuan ya. Iya. Oh nanti begitu di lapangan nanti ada aspek dari keterampilan mereka bisa memperoleh pengalaman. Ya, pengalaman dari mereka praktek nanti. Ya. Oke baik. Kemudian dari aspek yang Pak Bayu mau capai tadi, strategi apa kira-kira yang akan Pak Bayu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Untuk strategi yang persiapkan kan pertama kita tes diagnostik tes diagnostik. Di sini yaitu tadi kita bedakan ada formnya itu kita amati, oh siswa ini dalam dribble dan passingnya ini sudah hampir mahir. Nah, oh yang ini yang setengah bisa, oh ini yang belum bisa. Tugasnya maksudnya kita mengelompokkan itu bukan kita membedakan, oh yang jelek-jelek, oh bukan kita memberikan kepada siswa. Kan banyak siswa tanya tuh Pak, kenapa saya ini Pak yang nggak bisa main di satu tim. Oh kan gitu, ini pengelompokan diagnostik ini supaya kita nanti ibaratnya suatu penyakit itu ibaratnya kita tahu sudah penyakitnya ini obatnya yang ini, oh jadi dosis obatnya sekian aja, ini sekian aja. Kita pembagian kelompok untuk menekankan mereka itu supaya pada saat pembelajaran yang pintar ngapain lagi diajari sampai ini, kan mereka sudah bisa dijadikan mentor juga di lapangan ya. Nah, ibaratnya tapi tetap kita bimbing. Nah, itu setelah kita tes diagnostik, nah di sini kita masukkan dengan model pembelajaran kita. Misalnya pembelajaran kita kan PBL dari pertama kan PBL itu kan ada berapa sintak. Nah, dari pertama sintak mengamati, terus itu ada KPD, dia mengamati gambar. Misalnya ada di situ rangkaian gambar. Nah, di situ kita mengurutkan rangkaian teknik dasar menendang dengan menggunakan kaki bagian luar. Nah, di situ mereka mencontek, oh nomor 1 atau nomor, atau kita bisa dari gambar tersebut mereka disuruh rangkaian cara teknik dasar menendang dribble. Maksudnya menendang dribble dan passing. Nah, setelah dari itu mereka juga ada sintak yang sekarang ada, kalau di PBL itu ada 6 sintak. Ya, dari mengamati video, membuat perencanaan, membuat latihan, terus itu mengadakan penilaian, evaluasi, dan terakhir refleksi. Nah, mungkin itu aja untuk strategi yang saya gunakan untuk di materi yang nanti ini. Oke, baik ya Pak Bayu ya. Jadi Pak Bayu sudah menjelaskan tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangan yang ingin Pak Bayu capai ya, dan strategi yang memang udah Pak Bayu siapkan di modul aja yang udah Pak Bayu rancang sebelumnya ya. Oke, baik Pak Bayu, mungkin itu percakapan praobservasi kita. Nanti setelah ini
Nanti kan Pak Bayu jam 9 jam ngajarnya ya, nanti Ya, habis itu saya akan jam sama kita akan mengobservasi dari apa yang sudah Pak Bayu rencanakan, apakah nanti di lapangan sesuai dengan strategi Pak Bayu atau enggak. Nah, habis itu setelah observasi nanti kita akan ada pasca observasi. Pasca observasi nanti kita akan membahas data dari hasil observasi yang telah Pak Bayu lakukan. Oke, mungkin itu aja Pak Bayu percakapan kita observasi ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga nanti proses belajarnya menyenangkan dan menginspirasi interaktif buat anak-anak. Sekali lagi terima kasih Pak Bayu ya. Maaf mengganggu waktunya. Silakan kalau ada lagi kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awal kalian ya, dalam permainan sepak bola itu tidak asing lagi bagi kalian ya, kalian dari SD, SMA, SMP sampai SMA itu pasti pernah melihat atau pernah bermain sepak bola ya, walaupun itu memang kalian ataupun itu dalam bentuk bermain sama teman kalian ya, bisa itu kalian bukan main dalam bola tapi jadikan suatu alat yang lain ya, karena dalam permainan bola ini bukan bola aja yang dijadikan ini ya, dijadikan alat bermain. Kadang di dalam kelas siapa itu kalau saya ingin bermain bola tapi tidak ada bola, pasti kalian kreatif ya, tetap gulung-gulung ya atau apapun. Nah, untuk yang ada di bawahnya ya, kita acak dulu ya, satu atau dua orang, karena ini satu ya. Coba kita dari ini, siapa namanya tuh, Arul sama ini ya, Pina ya, maju ke depan sini. Saya ambil simpel aja dulu satu ya, pelacak untuk mengetes kemampuan awalnya ya. Ini coba Pin ambil ini. Stop ya, ambil bolanya itu dari sini. Ya, di sini kan materi kita tentang passing dan dribble sebelah sini. Ya, jadi coba kamu praktekkan dribble ya, menggiring bola, dribbling ya. Dari sana balik putar sampai sini sampai 2 putaran ya. Terserah, boleh menggunakan kaki bagian dalam atau kaki bagian luar. Ya, coba dari sini. Sekarang dari sini kamu membawa bola, terus itu sampai di connect itu, balik lagi. Ya.
2 putaran. Oke, siap? Ya, mulai. Ya, sekali lagi. Oke, mantap. Ya, coba kita uletin. Ya. Sekarang yang sampel kedua kita ambil acak ya. Kita dribble seperti tadi. Ya, mulai. Ya, terus. Oke, stop. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, itu tadi adalah saya ambil acak ya, tapi nanti habis ini akan saya bagi kelompok belajar juga. Nanti kita tes diagnostik ya, pengelompokan yang mana yang betul-betul yang sudah bisa, yang setengah bisa, atau yang baru belajar ya. Nah, jadi nanti kita akan tes diagnostiknya, dribble dan pas. Oh, yang ininya lagi, passingnya coba harus dan kemudian ya. Nanti passing tahan dan passing kontrol, passing lagi ya. Oke, siap, yuk. Oke, ya. Terus lagi, ya. Lagi. Oke, stop. Ya, itu tadi adalah percobaan tentang passing ya. Mulai. Lurus, dribblenya lurus. Lurus aja, lurus. Stop. Langit ya. Ini, nggak pernah main. Balik. Dribblenya lurus. Oke, lanjut. Oke, siap, mulai. Ya. Oke, lanjut. Oke, kita ganti. Putaran. Oke, stop. Jalan sama Alex. Ya, siap. Mulai. Tinggi sekali rupanya ini. Hai. Main dari Jawa.
Oke, ya mulai. Marking dan dribble ya. Nah ini kita akan bagikan ke kelompok masing-masing ya sesuai dengan hasil tes tadi. Ya. Jadi nanti kita ada bikin dua kelompok, ada kelompok passing dan kelompok dribble. Nanti setelah latihan ini putar di rolling ya. Jadi gini ya, mungkin ini untuk yang dribble itu ada menggunakan kaki bagian dalam dan luar. Ya, coba satu orang ini ya. Di ini, kemana ini? Oke. Coba kamu dari sini. Dari sini. Ya. Coba kamu praktekkan tendangan dribble menggunakan kaki bagian luar, ya. Oke, siap. Baik, ulang lagi. Ya. Oke, stop. Balik lagi. Dua kita keluar. Ya. Oke, balik. Menggunakan kaki bagian dalam. Ya. Ya, terus balik. Oke, stop ya. Jadi kalau salah. Ya, benar ya. Oke ya. Nah, sekarang nanti maksud saya kelompok ini sudah saya bagi nama-nama kelompok ya. Mana kalian bisa menemukan cara kalian sendiri untuk passing, untuk dribble ya. Bagaimana kalian menemukan sendiri bagaimana dribble kamu bisa sampai sana, bagaimana passingmu itu bisa setidaknya tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Coba kamu analisis sendiri cara kamu menendang bola atau memasing bola ya. Nah, ini kalian menemukan sendiri caranya ya. Oke, nanti kita kolaborasi dalam bentuk permainan ya. Ya, ya, mulai. Masih. Stop. Kalian kelompok. Ya, ya. Pokoknya yang melenceng tendangannya angkat badan ya. Ya, balik, belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bayu ya. Kita hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi kelas Pak Bayu mengajar. Kita hari ini ditemani oleh pengajar praktek CPP saya, Bu Chandra. Terima kasih Bu Chandra atas kehadirannya untuk mengamati proses pasca observasi kali ini. Baik, Pak Bayu, sedikit kita akan berbincang, berdiskusi mengenai hasil atau tadi observasi di kelas yang Pak Bayu ngajar di kelas tadi Pak Bayu. Mungkin sedikit Pak Bayu ya. Tadi waktu Pak Bayu ngajar, itu perasaan Pak Bayu bagaimana selama proses pembelajaran tadi? Oh, perasaan pada saat ngajar ya saya senang, anak-anak juga seru dalam pembelajaran. Mereka lebih fokus pada fokus pada pembelajaran yang betul-betul terpaku pada siswanya. Jadi di sini mereka aktif dalam berkolaborasi bersama teman-temannya dengan arahan-arahan yang saya berikan di lapangan. Itu kan kita kemarin pakai pembelajaran ya berbasis diferensiasi ya, dimana di sini kan kita kan melakukan tes diagnostik dulu. Nah, kita bagikan pengelompokan dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini dengan model pembelajaran project, dengan pembelajaran project tersebut dari mengamati video dan LKPD lainnya, mereka betul-betul fokus dengan materi tersebut menjadi menarik karena mereka berkolaborasi dan terpusat pada siswa pembelajarannya. Baik, tadi Pak Bayu mengajar menggunakan model berdiferensiasi ya. Baik, dari model diferensiasi Pak Bayu yang tadi dilakukan, menurut Pak Bayu apa sih kelebihannya gitu, yang udah Pak Bayu tadi lakukan? Oh ya, kan kelebihan pembelajaran diferensiasi ya itu pastinya ini kan pembelajaran yang berkelanjutan, yang dimana kita harus tahu dulu kemampuan mereka ya. Itu yang namakan tes diagnostik tadi, dari materi misalnya tadi yang saya belajar tentang permainan sepak bola, dribble dan passing. Ini kita tes dulu kemampuan awalnya. Nanti kita akan berdasarkan pengamatan, oh ini yang sudah mulai menguasai materi, oh ini yang belum menguasai materi, oh ini ibaratnya sudah mahir. Nah, dari situ dari itu tadi maka kita akan bagikan kelompok belajar. Nah, di kelompok belajar ini juga itu harusnya yang lebih mahir ini level pembelajarannya agak saya tinggikan lagi. Kalau misalnya nanti pada saat di lapangan kalau yang mereka yang sudah mahir dribble misalnya lurus bolak-balik ya, ibaratnya dia tidak ada ini pelajaran ini cuma gini aja bisa. Kalau yang ini pasti akan levelnya akan saya tinggikan lagi, tingkat tantangannya, kesulitannya. Terus bagi mereka yang belum ini menguasai materi, mereka itu dasaran dulu, passing dribble lurus bolak-balik ya. Nah, jadi dalam ini pun kan mereka kan pertama kan mengamati video, terus mengerjakan LKPD dari teknik-teknik yang di gambar tersebut. Di LKPD tersebut itu ada model gambar. Nanti di sana dia menganalisa itu gambar satu seperti apa sih, deskripsinya, gambar dua apa. Nah, mereka akan mengamati. Terus setelah mengamati, mereka di sini akan terjadi tanya jawab terkait sama temannya yang lain, sama guru, terjadi interaksi selama proses mengamati video. Nah,
Terus itu di lapangan nanti kita akan di sintak yang keberapa itu ini mereka akan melakukan percobaan. Yang percobaan itu otomatis kita lakukan dari yang muda dulu. Ya, ya. Nanti berjenjang yang muda, yang agak sedang sampai yang sukar. Nah, itu apa yang saya ini kan waktu kemarin di praktek observasi itu ya. Iya. Baik, berarti menurut Pak Bayu, hasil refleksi Pak Bayu, kelebihan atau hal-hal baik dari model diferensiasi yang Pak Bayu terapkan tadi itu bisa melakukan diagnosis yang awal tentang kemampuan awal. Jadi Pak Bayu tadi mengelompokkan belum mahir dengan yang mahir. Ya. Oh, jadi dari dua kelompok itu Pak Bayu menerapkan strategi yang tadi Bapak Bayu jelaskan tadi ya. Kalau yang sudah mahir itu diberi tingkat kesulitan yang lebih, yang belum mahir maka levelnya ini kita sesuaikan standar baik. Oh, jadi itu kelebihannya, Mas. Jadi Pak Bayu bisa melihat anak-anak ini siapa atau enggak. Oke, tadi kelebihan atau hal-hal baik. Nah, sedangkan kalau kekurangannya selama Pak Bayu melakukan pembelajaran tadi dari model diferensiasi Pak Bayu sendiri, apa yang Pak Bayu lihat? Kekurangannya ini, kalau kekurangannya sih pada sistem itu bagus, cuman terkadang anak-anak ini kan kita pembelajaran ini dalam pembelajaran mengajar proses KBM ini kan ini anak belum tentu suka bermain bola. Nah, terus itu bagi tantangannya, kekurangannya bagaimana sih supaya dia bisa aktif dalam proses pembelajaran dengan permainan bola. Biasanya kan yang cewek-cewek itu kalau lihat bola itu takut kena. Karena mungkin dia sering pernah trauma, mungkin kena bola sakit. Nah, di sini itu mereka takut. Jadi tantangannya di sini bagaimana sih yang siswa yang cewek ini dia bisa mau ikut dalam materi permainan sepak bola, yaitu tadi dalam diferensi tadi kita kelompokkan di situ. Jadi tingkat levelnya mereka masih sama. Nah, beda kalau biasanya kalau dikelompokkan sama yang ini, maka mereka takut karena mereka sudah khusus gitu kan. Nah, di sini. Nah, terus kekurangan yang selanjutnya pada saat mengajar itu ya ini. Terkadang kalau kita bikin dalam pengamatan video itu kita kan bisa di kelas, bisa juga di luar kelas menggunakan layar mungkin ruangan terbuka pakai proyektor. Nah, di sini kita pada saat mengamati video mereka berdiskusi itu terkadang ada 1-2 kelompok biasanya di ujung-ujung itu yang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Ya, yang kan saya kasihkan ke PD itu kan. Nah, di sini kekurangannya itu kita lepas memantau karena kita kalau sudah fokus melihat pekerjaan sini, mereka beri instruksi di sana kacau itu. Makanya dari kekurangan itu ya tantangannya nanti bagaimana supaya mereka bisa aktif kembali nanti. Mungkin dengan solusinya biasanya mereka ini main-main karena nggak tahu apa itu yang mau dikerjain. Nah, makanya itu tadi kita ada pengecekan keaktifan ini, keaktifan perilaku. Tugasnya kita ngecek tugasnya itu. Misalnya kelompok 1 bagaimana dengan tugasnya, bla 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 bla. Jadi kita harus bisa memanage itu, misalnya jangan sampai ini 10 menit yang kesininya lagi nunggu pak ini. Kadang kita kan kalau tanya gini kan, Pak ini bagaimana Pak, nanti saya Pak ini bagaimana. Nah, di sini itu kekurangannya kita dalam pengelompokan belajar, karena apalagi kalau kelasnya besar, misalnya jumlah siswanya sampai 35. Nah, biasanya kan kalau kita bagi kelompok itu kan kalau lebih anunya kan 5. Nah, kalau 5 itu dibagi 35 siswa berarti ada berapa kelompok tuh. Nah, makanya di sini kita
siasati bagaimana supaya bisa aktif semua. Otomatis kita menjadi panggung lah di situ supaya kita bisa nyetel ke anak-anak bagaimana sih supaya mereka itu aktif dan tidak ribut. Nah, dan itu kita harus bisa bisa menguasai ya, karena pada proses pembelajaran itu kan, pembelajaran dependensi ini kan ada di situ kan ada model, ada strategi, ada metode. Nah, di situ kita berkolaborasinya harus di situ supaya anak itu bisa aktif lagi, artinya student center lah belajarnya. Baik. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi Pak Bayu ya, berdasarkan Pak Bayu ngajar, itu kalau saya lihat model depresi Pak Bayu itu memerlukan waktu yang lama dalam proses diagnostiknya. Oh iya. Karena satu-satu kan. Ya. Beda kalau ngajar guru di kelas dia pakai soal barengan. Ya, barengan. Kalau Pak Bayu tadi waktu di lapangan saya perhatikan membutuhkan waktu yang lama untuk proses diagnostik kemampuan awal anak, karena harus dites satu-satu. Nah, ini bagaimana strategi Pak Bayu ke depan supaya itu waktunya lumayan memakan waktu. Ya, karena ya itu tadi itu memang sering terjadi karena misalnya kan di sepak bola kan dribble, teknik dasar dribble dan passing. Nah, dribble ini sebenarnya banyak ini Pak Catur. Dribble ini kan ada dribble lurus, dribble zigzag, dribble bolak-balik, sama juga ada yang passing ya. Masih kan banyak modelnya di situ. Nah, jadi kemarin sih ini dengan saya lihat waktu, lakunya lama betul nih. Nah, jadi saya siasati itu ke depannya. Saya ngambilnya satu item aja, misalnya dribble saya ambil lurus aja dulu, nanti zigzagnya nanti di pertemuan berikutnya. Itu sih saya, karena misalnya ada 30 tadi dengan 30 dengan maju satu-satu, apalagi kalau di sekolah itu minim sarana bola. Kalau kita pakai 4 bola langsung mungkin cepat. Kami dengan 4 bola pun kita harus ngamati semua. Ngamatinya wah ini lagi, makanya itu banyak lagi. Jadi dengan itu solusinya ini dari yang materi tentang dribble lurus, dribble bolak-balik, dribble zigzag kita siasati. Jadi satu pertemuan itu yang ini difokuskan satu aja dulu ya, atau bisa 2, tapi kita bagaimana kita siasati, yaitu kita perlu dengan menguasai dalam pembelajaran, menguasai siswa juga. Kadang siswa ini kan kalau kita ndak betul-betul ini, mereka kalau dipanggil kan kadang kan ada yang ndak fokus. Apalagi kalau di lapangan itu kita butuh bagaimana siswa itu harus bisa fokus. Kalau saya panggil gantian, misalnya Budi, jadi harus siap. Nah, di sini kita bagaimana kita supaya mereka itu bisa pada saat dia bergantian, misalnya si A habis itu si B, ini bagaimana ini kita jangan sampai ada menunggu. Mungkin nanti yang itu berarti berkaitan dengan kemampuan sosial emosional anak. Berarti nanti ke depan mungkin kalau saya boleh ngasih saran, ada sedikit ice breaking. Biar anak-anak bisa fokus, biar anak-anak bisa hadir di pelajaran Pak Bayu. Jadi begitu ada pergantian seperti tadi, sudah siap yang anak berikutnya. Mungkin itu. Nah, untuk ke depan ini rencana tindak lanjut Pak Bayu apa untuk memperbaiki kekurangan dari Pak Bayu yang telah kerjakan tadi waktu mengajar? Apa rencana tindak lanjut Pak Bayu ke depan? Nah, itu tadi ya seperti kita bahas tadi itu yang tes diagnostik tadi, ya perbaikannya ke depan kita nggak usah fokuskan ke langsung materi itu ke semuanya, tapi kita lebih memilah-milah lagi. Ibaratnya kalau tadi itu tentang materi
dribble dan passing. Dribble aja sudah banyak, dribble lurus, dribble zigzag, dribble bolak-balik. Nah, ada juga dengan rintangan, kita ambil satu atau dua dulu ya. Jadi supaya waktunya juga tidak terlalu lama, tercover pas 2 kali 45 menit. Nah, itu juga. Terus yang kedua, biasanya terjadi pada pengamatan video sama pada tahap percobaan di lapangan. Kan mereka sudah mengamati video, terus itu mereka akan melakukan lagi dribble. Itu bagaimana sih dari mengamati video tadi? Oh begini, dia kan sudah mempunyai pengetahuan. Dribble itu misalnya menggunakan kaki bagian dalam dan luar. Oh perkaraannya di sini. Mereka kan mencoba. Nah di sini bagaimana pada saat mencoba itu kita membimbing per kelompok itu usahakan karena kita sudah bisa diagnostik, kita tahu yang mana sudah yang agak ini, berarti kita harus bisa ibaratnya tahu dosis. Kalau obat itu sakitnya tahu dosis. Oh ini sakit kepala, dosisnya 3 kali 4, jangan sampai lebih. Kalau lebih ya bisa begini, bisa oper gini. Sama seperti di lapangan, supaya waktunya ndak oper juga. Nah itu sih. Nah terus juga yang perlu perbaikan ke depannya yaitu tadi, kalau untuk saya ya ini harus banyak-banyak tahu model-model pembelajaran juga, model pembelajaran, strategi pembelajaran, karena itu penting bagi guru ya. Karena kebiasaan kan guru kan palingan belajarannya PPL, project, problem, padahal kan banyak yang lain itu seperti kayak apa, apa itu pokoknya istilah-istilahnya itulah ya. Oke, mungkin itu aja mungkin untuk kedepannya, untuk tindak lanjut refleksinya ke depannya. Oke, baik. Nah, jadi rencana nanti waktu pelaksanaan penerapan dari tindak lanjut Pak Bayu kapan? Di pertemuan berikutnya mungkin ya? Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya nanti akan saya coba ini dari hasil refleksi tadi akan saya terapkan nanti di minggu depan. Oke, siap Pak Bayu. Nanti kalau ngajar lagi saya diundang lagi Pak Bayu ya. Oke, jadi siap. saya bisa lihat perkembangan. Jadi kita bisa saling berkolaborasi ya. Bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan anak-anak tidak aktif. Oke, mungkin itu Pak Bayu ya. Pasca observasi kita tidak banyak. Terima kasih sekali lagi Pak Bayu atas waktunya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa menambahkan pengetahuan kita sebagai guru dan keterampilan kita dalam mengajar. Terima kasih Pak Bayu sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.